Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita pasti sering dan hafal dengan ungkapan ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalimat itu sungguh-sungguh dihayati oleh Daud yang kita dengar dalam bacaan pertama. Daud ada kesempatan sangat besar dan luas bagi Daud untuk membunuh Saul, karena Saul juga mau membunuh Yesus. Dan Daud sadar betul kesempatan itu terbuka lebar. Maka sebagai bukti bahwa Daud tidak punya niat sedikit pun untuk membalas kejahatan Saul, Daud cukup memotong jumbai jubah Saul sebagai bukti bahwa Daud sungguh mengasihi Saul. Daud sadar betul bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, maka jangankan dibunuh, disakiti pun jangan, karena ia milik Tuhan. Kalau kita meneladan Daud pada sore hari ini, mari kita membalas kejahatan dengan kebaikan dan menghargai setiap manusia sebagai orang yang diurapi Tuhan, sebagai orang yang harus dijaga. Jangankan disakiti, jangankan dibunuh, disakiti pun jangan. Dan semoga mulut kita bebas dari kata-kata kotor dan tangan kita bebas dari kejahatan. Karena kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita semua seperti ke-12 rasul dipanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan Yesus, menyertai Dia, memberitakan Injil, dan karena kita menerima sakramen baptis, kita diberi kuasa untuk melanjutkan dan menyertai Yesus dalam karya keselamatan. Dan Lia hari ini akan menerima sakramen baptis, yang berarti juga diampuni dosa asal dan dosa pribadinya, digabungkan sebagai anggota umat Allah
diangkat menjadi putri Allah yang terkasih, dan harus ikut serta dalam karya gereja, baik gereja universal, gereja keuskupan, gereja paroki, dan dalam lingkungan sehari-hari, dalam bekerja, dan dalam hidup sebagai manusia, dan sekaligus manusia yang beriman dan manusia yang manusiawi. Maka panggilan kita juga adalah membangun persaudaraan manusiawi. Mari kita menghargai martabat setiap orang sebagai yang diurapi, sebagai yang suci, sebagai yang penting dan berharga, maka harus dijaga sesuai dengan martabat yang kita terima dalam sakramen baptis. Teladan kita sore hari ini adalah Santa Agnes, perawan dan martir yang rela kehilangan nyawanya demi iman kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis.